letting you. Give me the keys. Good boy. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Blowback yang dirilis pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang ketua gangster yang sudah taubat namun ia harus kembali membrutal demi menyelamatkan putrinya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang ayah yang sedang menemani putrinya dirawat di rumah sakit. Diberitahu jika sang ayah ini bernama Nick. Dan Nick hanya tinggal berdua dengan putrinya saja. Dikarenakan istri Nick sudah tewas akibat kecelakaan. Rupanya putri Nick ini sedang menderita penyakit mematikan dan ia harus segera dioperasi jika ingin sembuh. Namun karena Nick tidak punya BPJS, ia belum bisa mengoperasi putrinya dikarenakan terbentur oleh biaya. Nick berjanji jika dalam minggu ini ia akan mencari uang yang banyak agar putrinya itu bisa segera dioperasi. Kemudian Nick bekerja yaitu menjadi supir taksi online. Terungkap fakta jika dulunya Nick ini adalah mantan ketua gangster dan juga perampok jenius. Namun sekarang ia memilih bertobat semenjak istrinya meninggal dunia. Tak lama Nick menarik penumpang yang merupakan mantan anak buah Nick dulu saat dirinya masih menjadi ketua gangster. Di tengah perjalanan orang itu bercerita jika sekarang dirinya sudah menjadi manajer bank. Meskipun sudah menjadi manajer bank, otaknya masih tetap kriminal dan ia malah mengajak Nick agar merampok banknya sendiri. Si manajer menjelaskan jika bukan uang yang mereka rampok melainkan sebuah koper yang berisi data rahasia. Koper tersebut milik pengusaha kaya dan jika dijual maka harganya akan sangat mahal. Nick yang memang sedang membutuhkan uang untuk putrinya dioperasi, ia pun menyetujui tawaran dari si manajer dan akan melakukan aksinya besok. Poker with him once a week. He's a whale. No. Setelah itu Nick mendatangi salah satu mantan anak buahnya dulu yang bernama Veronica. Terlihat saat ini Veronica yang sudah mempunyai usaha yaitu membuka tempat gym. Di sini Nick langsung mengajak Veronica mengobrol tentang rencananya yaitu merampok bank. Nick tidak memaksa jika Veronica tidak mau ikut, namun Nick meminta Veronica agar mencarikan tim untuknya karena sudah lama sekali Nick tidak pernah berurusan lagi dengan orang-orang kriminal. Veronica pun bersedia akan mencarikan tim untuk Nick. Karena kebetulan sekali pacar Veronica adalah ketua gangster sehingga cocok jika direkrut menjadi tim Nick. Mendengar hal tersebut Nick pun langsung bersemangat dan ia meminta agar dipertemukan dengan pacar Veronica nanti malam. You're in this for Emma? Keep it. Tak lama setelah Nick pulang, pacar Veronica pun datang ke tempat gym dan ternyata ia bernama Samsul. Di sini Veronica langsung menjelaskan jika Nick mengajak Samsul bekerja sama yaitu merampok bank. Jika Samsul bersedia, Nick mengajaknya bertemu malam ini untuk membahas strategi. Samsul yang daripada pelangak-pelongo nggak jelas, ia pun mengiyahkan tawaran dari Nick dan ia juga akan membawa beberapa anak buahnya untuk melancarkan aksinya. Malam harinya Nick pun bertemu dengan Veronica beserta Samsul di tempat gym. Terlihat Samsul yang sudah membawa beberapa anak buahnya dan Nick juga membawa seorang hacker yang merupakan sahabatnya. Di sini Nick menjelaskan jika mereka akan merampok bank besok hari dan barang utama yang mereka ambil adalah sebuah koper. Nick juga membebaskan jika Samsul CS ingin mengambil uang. Namun Nick tidak ingin dalam perampokannya itu sampai ada korban. Mereka hanya mempunyai waktu 20 menit dan ketika di dalam bank mereka akan aman. Karena ada orang dalam yaitu si manajer bank. Setelah semuanya mengerti, mereka semua pun bubar untuk beristirahat di rumah masing-masing.
Keesokan harinya misi perampokan bank pun dimulai. Terlihat si hacker sahabat Nick yang bertugas dari jarak jauh, yaitu meretas CCTV dan sinyal di sekeliling bank. Sementara untuk Veronica akan berjaga di dalam mobil. Sedangkan Nick beserta Samsul CS akan masuk ke dalam bank dan inilah aksi mereka. Karena dibantu oleh si manajer bank, dengan mudah Nick langsung masuk ke ruangan brankas dan mengambil koper tersebut. Kemudian Samsul CS mengambil juga sebagian uang di sana dan beberapa perhiasan. Di sisi lain memperlihatkan si hacker yang melihat ada beberapa polisi yang sedang mendekati bank tersebut. Dengan cepat si hacker langsung memberitahu Nick sehingga Nick bergegas pergi dari bank itu. Namun salah satu anak buah Samsul malah menembak si manajer bank hingga membuatnya koat. Yang padahal kita tahu jika si manajer itu juga merupakan dari bagian mereka. Sebelum polisi datang, untungnya Nick, Samsul, dan yang lain berhasil menaiki mobil. Sehingga Veronica langsung tancap gas untuk kabur dari sana. Di tengah perjalanan terlihat Nick beserta Samsul CS yang sedang bergembira karena misinya telah berhasil. Di sini Nick menjelaskan jika dalam koper tersebut berisi data rahasia yang jika dijual maka harganya bisa mencapai 2 juta dolar. Nick berjanji akan membagi uang itu dengan adil dan rata asalkan mereka tidak ada yang berkhianat. Malam harinya terlihat Samsul yang meminta Veronica agar memberhentikan mobilnya di tempat sepi. Di sini Samsul mengatakan jika mereka akan berpencar untuk menghindari kecurigaan polisi. Namun ketika Nick turun dari mobil, tiba-tiba ia ditembak oleh anak buah Samsul yang berambut kribo. Kemudian mereka semua kabur sambil membawa koper yang berada di tangan Nick. Rupanya Nick telah dikhianati oleh Samsul si belimbing sayur karena Samsul berencana akan menjual koper tersebut tanpa membagi jatah Nick. Keesokan harinya Nick baru tersadar dengan luka tembak di bahunya. Untungnya tembakan si kribo semalam hanya mengenai bahu Nick. Sehingga Nick masih bisa terbangun lalu bergegas pergi dari sana. Namun ketika di tengah perjalanan Nick harus pingsan akibat terlalu banyak darah yang keluar. Kemudian Nick dihampiri oleh seorang polisi dan langsung membawa Nick ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Nick yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan kini ia baru sadar dari pingsannya. Di sini Nick diinterogasi oleh 2 detektif polisi untuk menanyakan siapakah orang yang telah menembak Nick. Nick menjawab jika dirinya telah dirampok oleh para gangster dan ia tak tahu jelas tentang gangster manakah yang telah merampoknya itu. Nick sengaja berbohong karena jika ia mengatakan yang sebenarnya maka Nick juga akan terseret atas kasus perampokan bank kemarin. Adegan berpindah kepada Samsul dan Veronica yang kini bersembunyi di villa mewah. Sudah beberapa hari mereka tinggal di villa ini, sembari menunggu koper curiannya terjual. Tak lama Samsul dihubungi oleh satu anak buahnya yang menagih bayaran kepada Samsul. Namun Samsul meminta agar si anak buah bersabar karena kopernya belum terjual. Samsul berjanji jika koper itu telah laku maka ia akan membagi rata semua uangnya. Di sisi lain memperlihatkan Nick yang berusaha kabur dari rumah sakit. Nick berniat akan merebut kembali koper itu dari Samsul karena ia sangat membutuhkan uang untuk putrinya dioperasi. Setelah berhasil kabur dari ruangannya, Nick langsung menghubungi si hacker temannya dan meminta si hacker agar segera menjemputnya. Pada akhirnya Nick pun berhasil dijemput oleh si hacker. Di tengah perjalanan Nick meminta agar diantarkan ke suatu tempat. Nick juga meminta si hacker untuk menjaga putrinya di rumah sakit karena ia takut jika Samsul CS berbuat yang tidak-tidak kepada putri Nick. Beberapa jam kemudian terlihat Nick yang mendatangi si kribo anak buah Samsul yang menembaknya kemarin. Rupanya Nick akan balas dendam sambil menanyakan di manakah keberadaan Samsul sekarang. Hingga ketika si kribo berada di dalam mobilnya tiba-tiba
Setelah itu Nick menanyakan di manakah Samsul sekarang. Namun karena si Kribo tidak mau membuka mulut, Nick pun menyiksa lagi si Kribo. Akibat hal tersebut si Kribo harus tewas karena tak kuat menahan siksaan dari Nick. Malam harinya Nick mendatangi mantan dokter yang merupakan rekan Nick dulu. Di sini Nick meminta si dokter agar menjahit luka di tubuhnya yang kembali basah. Pada akhirnya si dokter berhasil menjahit luka Nick. Dan ia juga memberikan obat penahan nyeri untuk Nick. Keesokan harinya adegan berpindah kepada si detektif polisi yang kemarin menginterogasi Nick. Di sini si detektif polisi dihubungi oleh pengacara yang mengatakan jika kliennya telah kehilangan koper yang berisi data rahasia. Jika koper itu sampai kepada tangan yang salah, maka negara ini akan dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, si detektif pun langsung meminta alamat si pengacara karena sekarang juga ia akan mengurus kasus itu. Di waktu yang sama, rupanya Nick sudah berada di tempat si pengacara karena ia ingin bertemu dengan si pemilik koper. Awalnya si pengacara tidak mengizinkan Nick, namun Nick mengatakan jika ia tahu di mana koper itu berada. Sehingga si pengacara langsung memberi Nick alamat si pemilik koper dan ia bisa mendatanginya langsung. But be careful, Mr. Gibson. Ketika Nick akan pergi, ia sempat berpapasan dengan si detektif polisi yang baru sampai di tempat si pengacara. Untungnya detektif itu tidak melihat Nick, sehingga Nick langsung pergi dari sana. Kemudian si detektif mengobrol dengan si pengacara untuk membahas masalah koper kliennya yang telah hilang. We'll be in touch. Thank you. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Nick yang baru sampai di kediaman si pemilik koper yang ternyata bernama Dos Santos. Di sini Nick jujur kepada Dos Santos jika dirinya lah dalang di balik kasus pencurian kopernya. Namun Nick telah dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Sehingga Nick berniat akan membantu Dos Santos untuk merebut kopernya lagi dari tangan Samsul. Nick bercerita jika ia melakukan ini semua karena terpaksa demi bisa membiayai putrinya di operasi. Mendengar hal tersebut, Dos Santos membuat kesepakatan dengan Nick jika Nick berhasil mengembalikan lagi kopernya, maka Dos Santos berjanji akan membiayai putri Nick di operasi sampai ia sembuh. Akan tetapi jika Nick tidak berhasil mengembalikan kopernya, maka Nick akan dia jebloskan ke dalam penjara karena telah mendalangi perampokan koper tersebut. Pada akhirnya Nick sepakat hingga Dos Santos memerintah ajudannya untuk membantu Nick. Adegan berpindah kepada si detektif polisi yang sedang meeting di kantornya. Rupanya si detektif telah mencurigai jika Nick juga terlibat dengan perampokan koper tersebut. Hal itu bisa ia ketahui sebab ketika diinterogasi di rumah sakit, Nick memakai KTP palsu dan juga ia malah kabur dari rumah sakit. You contact me or you contact Owens. You got it? Got it. Di sisi lain memperlihatkan Nick yang sedang bersama ajudan Dos Santos untuk memulai misi merebut kopernya. Namun sebelum itu Nick menyempatkan untuk menjenguk dulu putrinya yang masih berbaring di rumah sakit. Tak lama tiba-tiba Veronica si pacar Samsul juga datang ke sana untuk menjenguk putri Nick. Melihat hal tersebut, Nick mencoba menahan emosinya karena ia tak ingin ada keributan di depan putrinya. Bagaimanapun juga Veronica ini adalah mantan rekan Nick dulu. Sehingga ia juga sudah menganggap Nick seperti keluarganya sendiri, apalagi kepada putri Nick. Does your boyfriend know that you're here? Di sini Veronica meminta maaf karena ia tidak bermaksud untuk mengkhianati Nick. Semua itu kemauan Samsul yang memaksa dirinya agar mengkhianati Nick. Sebagai permintaan maafnya, Veronica memberikan sebuah alamat kepada Nick dan dengan alamat itu Nick bisa merebut kembali kopernya. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Nick dan ajudan Dos Santos yang mendatangi alamat pemberian dari Veronica tersebut. Rupanya alamat itu adalah alamat rumah Ibu Samsul, karena kopernya disimpan di rumah Ibu Samsul yang terlihat sudah sangat tua. Tak lama Nick melihat ada salah satu anak buah Samsul hingga ia langsung mengejarnya. Pada akhirnya Nick dan ajudan Dos Santos berhasil menangkap satu anak buah Samsul, kemudian mereka bawa untuk diinterogasi. Malam harinya memperlihatkan Nick dan ajudan Dos Santos yang sedang menginterogasi anak buah Samsul.
Terlihat Nick yang menyiksa orang itu dengan sangat kejam untuk menanyakan di manakah mereka menyembunyikan kopernya. Si anak buah Samsul yang memang tidak tahu, ia pun mengatakan jika koper itu disembunyikan di rumah ibu Samsul. Namun untuk lokasi detailnya ia bersumpah tidak mengetahuinya. Adegan berpindah kepada Samsul yang saat ini sedang bertengkar dengan Veronica. Rupanya Samsul telah mengetahui jika Veronica baru saja bertemu dengan Nick. Veronica menjawab jika ia telah menganggap Nick seperti keluarganya sendiri, apalagi kepada putri Nick yang sedang sakit parah. Mendengar itu semua, Samsul pun meminta agar Veronica pergi dari kehidupannya jika ia berpihak kepada Nick. Di sisi lain memperlihatkan dua detektif polisi yang sedang mendatangi rumah ibu Samsul. Rupanya mereka mengetahui alamat ibu Samsul dari Dos Santos yang juga telah meminta polisi untuk menangani kasus pencurian kopernya. Tak lama mereka berhasil menemukan tangan kanan Samsul hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Namun sayangnya tangan kanan Samsul berhasil kabur sembari membawa koper tersebut. Kemudian dua detektif itu memanggil para polisi untuk menggeledah seisi rumah ibu Samsul. Di sini mereka berhasil menemukan sebuah ponsel yang dalam panggilan terakhirnya ada nomor Samsul. Dengan cepat mereka pun melacak nomor tersebut. Di waktu yang sama terlihat tangan kanan Samsul yang akan bertemu dengan Samsul untuk memberikan kopernya. Namun sebelum bertemu, si tangan kanan menghubungi dulu Samsul dan meminta bayaran kepada Samsul. Jika Samsul tidak memberikan bayaran, maka si tangan kanan akan menjual koper itu sendirian. Pada akhirnya Samsul sepakat hingga mereka janjian di sebuah gudang. Sebelum berangkat, Samsul pun memaksa Veronica agar ikut lagi dengannya. Sesampainya di sana, Samsul dibuat terkejut tatkala melihat satu anak buahnya yang sudah dalam keadaan koat akibat interogasi oleh Nick tadi. Samsul pun mengira kalau anak buahnya itu telah dihabisi oleh tangan kanannya, karena si tangan kanan berniat akan menjual kopernya untuk sendirian. Sehingga ketika si tangan kanan datang, Samsul langsung menyerangnya. Setelah tembak-tembakan cukup lama, akhirnya Samsul berhasil menghabisi tangan kanannya sendiri. Di waktu yang sama tiba-tiba Nick muncul sambil menodongkan senjata kepada Samsul. Namun Samsul langsung menembak Veronica agar membuat Nick lengah. Benar saja, Nick langsung berusaha menyelamatkan Veronica dan saat itulah Samsul akan menembak Nick, namun tiba-tiba Samsul pun koat karena ditembak oleh sang ajudan Dos Santos. Sayangnya Veronica juga harus gugur karena tembakan Samsul tadi tepat mengenai jantungnya. Kemudian Nick langsung memberikan koper itu kepada ajudan Dos Santos. Dan sesuai perjanjian, Dos Santos akan membiayai putri Nick dioperasi sampai ia sembuh total. Tak lama datanglah si detektif dan para polisi karena mereka mengetahui lokasi ini dari nomor Samsul yang berhasil dilacak. Untungnya Nick berhasil kabur dan detektif itu hanya menemukan jasad Samsul beserta yang lainnya. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan putri Nick yang telah sembuh total. Dan sekarang Nick mengajaknya untuk berjalan-jalan. Nick berjanji jika ia akan menjalani hidup lebih baik lagi dan akan selalu membuat putrinya itu bahagia. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.